Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sebelum saya menjelaskan materi hari ini, saya ucapkan selamat berpuasa untuk semua mahasiswa yang sedang menjalankan. Baik, pada pertemuan ke-13 hari ini, materinya adalah mengenai hubungan struktur dan aktivitas dari obat antibiotik. Saya rasa di sini semua mahasiswa sudah banyak ya yang mempelajari mengenai obat antibiotik, tapi pada mata kuliah kimia farmasi 2 ini yang ditekankan di sini adalah fokus pada hubungan struktur, jadi struktur obatnya yang berpengaruh terhadap aktivitas. Baik, jadi obat antibiotik itu adalah senyawa kimia. Jadi senyawa kimia yang khas yang dihasilkan baik itu oleh organisme atau secara sintetis. Yang sintetis itu termasuk baik itu turunan senyawanya, hasil modifikasi ataupun struktur analognya, di mana senyawa tersebut dapat menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroorganisme. Nah, itu yang disebut dengan antibiotik. Nah, di sini antibiotik yang dihasilkan secara langsung oleh organisme hidup ataupun yang sintetis itu semuanya dinamakan senyawa kimia karena senyawa kimia itu tidak melulu hanya yang sintetis. Yang dihasilkan oleh organisme itu juga dinamakan senyawa kimia. Nah, di sini untuk penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimianya itu dibagi menjadi beberapa macam sesuai yang ada di layar ya. Ada antibiotika beta laktam, ada aminoglikosida, ada tetrasiklin, kemudian ada yang jenis polipeptida, makrolida, dan linkomisin. Nah, di sini saya akan menjelaskan khusus untuk yang antibiotika beta laktam. Nah, jadi antibiotika beta laktam itu strukturnya seperti ini ya, dinamakan dengan antibiotika beta laktam karena ada cincin beta laktam. Cincinnya seperti ini strukturnya. Jadi berbentuk persegi empat ya. Kemudian dalam siklisnya ada atom nitrogen yang di sisi lainnya juga ada suatu karbonil ini. Ada C yang rangkap 2 dengan O. Nah, antibiotik beta laktam pertama strukturnya mengandung cincin beta laktam seperti di gambar yang sebelah kiri ini. Kemudian antibiotik beta laktam ini dibagi lagi menjadi 3. Ada penisilin yang fungsinya untuk mengobati infeksi bakteri yang disebabkan oleh gram positif dan koki gram negatif. Kemudian ada cefalosporin yang digunakan untuk mengobati infeksi stafilokoki yang menghasilkan penisilinase. Kemudian ada beta laktam non klasik yang menghambat beta laktamase dan infeksi dari bakteri gram negatif. Saya di sini tidak menjelaskan mengenai bagaimana proses infeksinya, kemudian ini digunakan untuk bakteri gram positif atau negatif secara spesifik. Saya menjelaskan jenis-jenis bakterinya tidak. Saya di sini hanya menjelaskan mengenai struktur dan aktivitasnya. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut adalah mengenai antibiotik beta laktam yang jenis penisilin dan cefalosporin. Penisilin ini diisolasi pertama dari kultur jamur Penicillium notatum P. chrysogenum, di mana di sini strukturnya seperti ini ya. Ini struktur dasarnya seperti ini. Kemudian di sini dari strukturnya bisa kita lihat dari yang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini merupakan rantai samping disebut juga dengan asil amino. C rangkap 2O, kemudian ada R yang rantai samping ini dinamakan dengan asil.
Karena di sini C-nya mengikat amino, maka dinamakan dengan asil amino. Ini adalah gugus asil amino. Kemudian selanjutnya dari sini ya, dari sini terus lurus ke kanan. Nah, ini dinamakan dengan 6 apa? 6 strip apa? Atau kepanjangannya asam 6 amino penisilinat yang disingkat dengan 6 apa. Nah, ini merupakan bahan dasar sintetis sebagian besar turunan penisilin. Jadi turunan penisilin itu R-nya misal diganti dengan gugus fungsi yang lain itu bisa digunakan juga sebagai turunan penisilin begitu. Nah, sekarang saya jelaskan yang garis merah di sini. Jadi garis merah ini merupakan cincin beta laktam atau beta laktam ring. Ini ya, siklik yang mengandung atom nitrogen, kemudian di sisi lain ada suatu karbonil. Ini adalah karbonil. Nah, dari sini kemudian lanjut ke sebelah kanan lagi ada cincin tiozilidin. Nah, cincin tiozilidin ini ada atom sulfur ya di sini. Nah, itu kemudian di sini ada juga metil. Nah, ada metil di sini, kemudian di sebelah sini ada asam rantai samping, yaitu suatu asam karboksilat atau COOH. Ini adalah struktur dasar dari penisilin, di mana nanti turunan penisilin sama seperti ini, R-nya diganti dengan gugus fungsi yang lain. Kemudian saya jelaskan hubungan struktur dan aktivitas. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan ya, jadi struktur antibiotik beta-laktam ini mirip dengan struktur dua residu akhir pada ini tempat pembentukan peptidoglikan atau tempat di mana enzim transpeptidase berikatan. Nah, ini yang atas adalah struktur dasar dari penisilin, yang bawah ini merupakan tempat pengikatan di mana enzim transpeptidase berikatan. Nah, ini kan yang. Nah, di sini perlu dilihat ada nitrogen di sini ya. Ini sama atau mirip dengan struktur dari penisilin. Ini di sini. Kemudian karbonil di sini juga ada asil amino. Ini asil amino di sini, ada asam karboksilat, di sini juga ada karboksilat. Nah, karena strukturnya mirip ini, struktur utama terutama cincin beta-laktamnya, maka di sini antibiotiknya ini yang menentukan sekali aktivitasnya dan sangat penting untuk dipertahankan itu adalah yang cincin beta-laktamnya. Ini ya. Nah, ini adalah struktur dari antibiotik beta-laktam yang mirip dengan tempat di mana enzim transpeptidase berikatan. Nah, selanjutnya saya jelaskan struktur activity relationship atau ini bahasa Indonesianya hubungan struktur dan aktivitas. Nah, di sini saya jelaskan dari yang nomor 1. Nah, di sini ya, nomor 1. Nomor 1 ini, posisi 1, itu adalah atom sulfur ya. Sulfur dari cincin tiozolidin, seperti yang saya sampaikan tadi, yang sebelah sini ini namanya adalah cincin tiozolidin. Nah, atom 1 sulfur ini kalau dioksidasi ini bisa membentuk suatu sulfon atau sulfoksida. Nah, ini bisa meningkatkan stabilitas asam, tetapi bisa menurunkan aktivitas dari obat tersebut. Nah, di sini keterangannya sulfur is useful but not essential. Jadi bukan ini yang menjadi poin penting dalam proses yang berperan di aktivitas antibiotiknya ya. Nanti ada di bagian lain, yaitu yang di cincin beta-laktamnya. Nah, ini adalah sulfur. Kemudian saya lanjutkan ke yang nomor 2. Posisi 2 di sini itu merupakan atom C yang mengikat metil ya. Nah, di sini tidak ada penggantian yang memungkinkan. Jadi ini tidak bisa diganti metilnya ini. Nah, ini mengandung ini digeminal dimethyl group.
pada posisi 2, ini adalah karakteristik dari penisilin. Dan metil ini tidak bisa disubstitusi dengan gugus fungsi yang lain karena bisa menurunkan aktivitasnya dari penisilin. Kemudian pada posisi 3, di sini aton C-nya mengikat suatu asam karboksilat ya. Jadi ini adalah asam karboksilat dari cincin thiazolidin. Nah, ini diperlukan untuk menentukan aktivitasnya juga. Nah, bisa juga diganti dengan gugus fungsi yang lain. Contohnya adalah alkohol atau ester. Tapi kalau diganti alkohol atau ester, aktivitasnya itu bisa berkurang. Nah, di sini keterangannya yang pertama, biasanya terionisasi membentuk sodium. Nah, pada cincin COOH ini juga merupakan gugus di mana gugus fungsi amino dari lisin itu berikatan dengan ion ini, COOH ini. Nah, ini. Selanjutnya saya jelaskan atom yang nomor 4. Nah, nitrogen ini yang harus ada. Jadi ini fokusnya di sini. Kekuatan beta laktam pada struktur penisilin ini penting sebagai sistem bisiklik ya. Jadi ini mempengaruhi aktivitas dan kestabilan strukturnya yang N. Ini. Selanjutnya ini ya, ini sudah ada di sini. Jadi ini adalah sistem bisiklik. Kemudian bisiklik itu ada dua ya. Ini sikliknya, ini sikliknya. Kemudian lanjut pada yang posisi 5. Di sini pada posisi yang kelima ini tidak ada substitusi yang diperbolehkan di sini. Nah, ini ya, not substitution allowed. Nah, ini tidak boleh ada substitusi. Kemudian pada posisi 6 di sini, antara posisi 5 dengan posisi 6, konformasinya atau stereokimia, posisinya pokoknya ya, posisinya itu adalah dalam bentuk cis. Nah, ini sudah dipelajari di kimia organik, apa itu cis, apa itu trans. Nah, kalau misalkan kalian lupa bisa dibuka-buka lagi. Pokoknya yang perlu kalian pahami ini posisinya cis. Nah, begitu ya. Lanjut di sini yang sebelah sini ya. Ini adalah rantai asil amino. Kemudian ada R, gugus R di sini. R ini rantai samping ya. Ini merupakan gugus penari elektron, di mana kalau ini gugus penari elektron ini bisa menurunkan nukleofilisitasnya dari atom oksigen pada karbonilnya ini. Nukleofilisitas itu berarti yang suka nukleofili. Jadi filik itu fil ya suka, nukleo itu yang suka intinya. Jadi yang suka inti begitu. Kemudian kalau misalkan R ini diganti dengan gugus yang meruah atau bulky, ini bisa melindungi beta laktamnya di sini. Begitu. Kemudian untuk oksigen di sini, ini karbonil oksigen itu merupakan suatu elektrofil yang suka elektron berarti karena memiliki pasangan elektron bebas. Gitu. Itu adalah penjelasan yang bisa disampaikan ya. Di sini penjelasannya ada sangat banyak. Yang perlu kalian ambil poin-poinnya itu yang pertama COOH di sini. Nah, COOH itu merupakan tempat berikatannya dengan gugus amino dari asam aminolisin. Nah, ini kemudian S-nya. Nah, yang berperan penting yang menentukan aktivitas dari penisilinnya itu adalah cincin beta laktam ini. Misal cincin beta laktamnya ini tidak ada, maka aktivitasnya juga akan hilang. Ini kemudian ada asil amino, rantai samping R-nya ini ada bisa disubstitusi dengan gugus lain yang meruah atau yang besar. Contoh senyawa-senyawa yang bisa digunakan untuk mensubstitusi atau gugus R-nya itu adalah yang
memiliki cincin besar ya. Contohnya fenol, nah, contohnya seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lagi di slide berikutnya untuk yang rantai samping atau R-nya. Jadi itu untuk struktur aktivitasnya secara umum. Saya lanjutkan untuk HSA turunan penisilin. Nah, turunan penisilin ini jika rantai samping pada asil amino ini diganti dengan senyawa-senyawa yang lain, gugus fungsi yang lain. Nah, misalkan itu diganti dengan gugus fenol ya, fenoksi yang terikat pada rantai samping amino, asil aminonya. Jadi R-nya ini diganti dengan ini. Nah, ini suatu fenoksi akan menjadi penisilin 5 atau fenoksimetil penisilin. Nah, penggantian gugus fungsi ini itu bertujuan untuk membuat agar penisilin, jadi turunan penisilinnya itu tahan terhadap asam. Contohnya adalah seperti ini. Ada juga yang diganti dengan ini ya. Jadi ada metilnya di sini, etil maksud saya, CH3 ini menjadi fenetisilin. Selanjutnya ada juga yang dibuat agar penisilinnya tahan terhadap beta laktamase. Karena ada gugus yang meruah pada rantai samping, jadi ada gugus yang besar. Contohnya adalah seperti ini. Jadi untuk melindungi cincin beta laktamnya itu, maka rantai R-nya, rantai samping R itu diganti dengan gugus yang meruah. Kemudian kalau mau dibuat turunan penisilin dengan spektrum yang luas, maka diganti dengan gugus hidrofil. Contohnya adalah seperti ini. Ada amino pada rantai sampingnya. Contohnya amfisilin, kemudian amoksisilin, itu strukturnya seperti ini, amoksisilin. Nah, selanjutnya saya jelaskan mengenai cefalosporin. Tadi sudah penisilin, sekarang cefalosporin. Jadi cefalosporin diisolasi dari ekstrak jamur Cephalosporium acremonium. Nah, turunan cefalosporin ini merupakan jenis antibiotik beta-laktam, termasuk dalam kelompok antibiotik beta-laktam, di mana strukturnya mirip dengan penisilin. Nah, ini. Yang sebelah kiri adalah penisilin, yang sebelah kanan adalah cefalosporin. Di sini bisa dilihat strukturnya mirip, ada cincin beta laktam ya di sini, ini cincin beta laktam. Kemudian di sini kalau yang di penisilin ini namanya adalah cincin thiazolidin. Nah, kalau pada cefalosporin ini namanya adalah cincin dihidrotiazin atau disebut juga dengan cefam. Ada asam karboksilat di sini, kemudian ada asil amino. Nah, ini asil amino. Jadi strukturnya mirip di sini antara penisilin dengan cefalosporin. Saya jelaskan struktur cefalosporin secara lebih detail. Jadi kalau tadi ada di penisilin ada 6 apa, nah kalau di cefalosporin strukturnya itu yang bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk sintetis adalah 7 ACA, 7 aminocephalosporin acid atau 7 strip ACA ini ya. Nah, di sini Nah, ini ya. Yang bagian sini ini adalah rantai aminonya, asam aminonya, rantai amino, asil amino maksud saya. Nah, ini sudah diberi gugus fungsi rantai samping yang lain ini ya. Jadi 7 amino adipetic acid, adipetic side chain, rantai samping 7 amino adipatik ini ya. Kemudian ini adalah cincin beta laktamnya. Di bagian ini merupakan cincin dihidrotiazin. Nah, ini ya. Nah, di sini adalah R, harusnya di sini R. Nah, di sini R-nya ini diganti dengan ini, gugus ini.
Begitu, ini adalah struktur cefalosporin di mana untuk R-nya itu sudah diganti dengan gugus fungsi yang lain. Contohnya yang ini di atom nomor 3 sama yang di asil amino. Nah, ini. Jadi yang di nomor 3 tadi R-nya ini sudah diganti dengan ini. Kemudian yang di R sini yang berikatan dengan asil amino ini juga sudah diganti. Nah, ini ya. Baik, selanjutnya ini. Jadi cefalosporin yang pertama turunan cefalosporin itu bisa disubstitusi rantai sampingnya itu yang bisa disubstitusi adalah pada posisi nomor atom C nomor 7 sama nomor 3. R aksen kemudian ada R. Di sini bisa diganti R-nya itu bisa dilakukan untuk memodifikasi cefalosporin membentuk turunan cefalosporin yang memiliki aktivitas yang diharapkan. Di sini modifikasi C7 untuk merubah spektrum aktivitas. Nah, yang untuk mengubah spektrumnya ini yang diganti adalah yang ini, R yang ini yang berikatan dengan asil amino. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aktivitas biologi sangat tergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi 7. Nah, ini ya, selain merubah spektrum aktivitas, ini juga merubah aktivitas biologisnya. Misalkan di sini substitusi methoxy pada C7 itu nanti akan menghasilkan turunan cefalosporin dengan ketahanan terhadap beta-laktamase yang tinggi. Jadi mirip dengan penisilin yang tadi, kalau di sini diganti dengan suatu gugus fungsi yang meruah atau yang besar, maka ini bisa melindungi atau memberikan ketahanan terhadap beta-laktamase. Kemudian yang nomor 3, pergantian atom S di sini, nomor 1, dengan atom O pada cincin dihidrotiazin, itu akan memberikan spektrum antibakteri yang lebih luas. Gitu. Selanjutnya, asilasi gugus amino di sini, ini aktivitasnya akan meningkatkan aktivitas terhadap bakteri gram positif. Nah, sebenarnya nomor 4 ini mirip-mirip dengan yang poin nomor 1 tadi. Nah, di sini ya. Jadi, tapi bisa kalian baca lagi nih. Nah, aktivitasnya meningkat terhadap bakteri gram positif, tetapi bisa menurunkan aktivitas terhadap bakteri gram negatif. Nah, ini tidak saya jelaskan lebih lanjut, jadi yang kalian pahami sampai di sini aja, karena ini meluas nanti ya pembahasannya berkaitan dengan jenis-jenis bakterinya. Kemudian yang nomor 5, substitusi pada cincin aromatik fenil meningkatkan lipofilisitas. Kalau ini disubstitusi dengan cincin fenil di sini, ini meningkatkan lipofilisitas terhadap aktivitas bakteri gram positif. Nah, selanjutnya di sini fenil bisa diganti dengan heterosiklik yang lain. Contohnya adalah tiofen, tetrazol, furan, piridin, dan yang lainnya. Ini nanti bisa meningkatkan spektrum aktivitas dan mempengaruhi sifat farmakokinetiknya. Ini adalah strukturnya, kalau diganti-ganti nanti akan memberikan aktivitas yang berbeda, begitu intinya ya. Nah, kemudian sekarang saya jelaskan klasifikasi cefalosporin. Jadi cefalosporin ini diklasifikasikan menjadi beberapa generasi ya, ada generasi 1, 2, 3, dan 4, tergantung pada waktu penemuan. Yang pertama dan yang kedua adalah spektrum dari aktivitasnya. Nah, spektrum dari aktivitasnya ini dipengaruhi oleh struktur yang diganti. Jadi kalau R-nya atau gugus rantai sampingnya itu diganti dengan gugus fungsi yang lain, maka akan mempengaruhi aktivitasnya sesuai dengan materi kuliah kita, hubungan struktur dan aktivitas. Kemudian generasi 1 sampai 4 itu aktivitasnya dikelompokkan dengan aktivitas terhadap gram positif sampai gram negatif. Kemudian resistensinya terhadap beta laktam. Nah, coba kita lihat di sini ada yang first generation cephalosporin generasi pertama. Nah, di sini ya yang diganti itu ininya, rantai samping pada gugus pada asil amino. R1 yang diganti. Ini adalah basic structure-nya, struktur dasarnya di sini. Nah,
Kalau R1 diganti dengan ini, kemudian R2-nya di sini R2, jadi ini C3 yang di sini adalah C7, misalkan diganti atau disubstitusikan dengan gugus fungsi yang lain akan menghasilkan turunan sefalosporin dengan aktivitas yang berbeda. Kalau diganti dengan struktur yang ini, di sini ya bisa dilihat R1, R2, misalkan yang pertama, kemudian ada R3 juga ya, tapi R3 ini sebagian besar adalah hidrogen. Nah, ini. Yang banyak diganti itu yang R1 sama R2. Ada cefaloridin, cefalotin, cefavirin, cefalexin, dan cefadroxil. Nah, ini yang biasanya sering digunakan untuk pengobatan pada ibu menyusui ataupun pada bayi. Biasanya banyak yang meresepkan menggunakan cefadroxil. Nah, ini strukturnya seperti ini. Kalau R1-nya diganti dengan gugus yang meruah, ini ada cincin di sini, kemudian eh, ada gugus OH, terus ada amino, kemudian R2-nya diganti dengan metil, maka hasil akhirnya adalah cefadroxil. Itu pertama, generasi pertama. Kemudian ada generasi kedua, basic structure-nya itu seperti ini. Sama ya, seperti yang tadi. Di sini penjelasannya pada generasi kedua cefalosporin itu memiliki aktivitas terhadap gram positif jenis koki, tetapi aktivitasnya itu meningkat terhadap gram negatif. Nah, itu ya. Ada cefamondol, mandol ya, cefoxitin, cefuroxim, dan lain-lain. Kalau R1, R2-nya diganti. Jadi ini hanya perlu informasi untuk kalian. Mungkin yang perlu dihafalkan itu yang sering digunakan ya, yang sering digunakan obatnya itu apa saja begitu. Selanjutnya generasi ketiga, ini R1-nya diganti dengan ini, R2-nya diganti dengan ini. Ada generasi keempat, di sini, generasi keempat. Generasi keempat itu memiliki aktivitas terhadap gram positif dan spektrumnya itu luas untuk bakteri gram negatif gitu. Nah, itu tadi adalah klasifikasi dari cefalosporin, ada generasi 1 sampai generasi 4. Di sini saya informasikan ya, yang perlu ditekankan adalah apabila rantai samping dari struktur dasar untuk cefalosporin diganti, R1 dan R2-nya diganti, atau bahkan R3-nya, maka struktur yang berbeda akan memberikan aktivitas yang berbeda. Itu yang perlu dipahami. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.